Kita menuju ke terminal untuk bus yang luar kota, sebelah sana ya. Sekaligus ini jam setengah 12 kurang 11 lewat seperempat. Makan ya Maya? Ayo. Lapar. Ritual dulu ya sebelum berangkat. Makan dan ngopi siang. Mau ke Jambi Pak? Jambi. Udah ada tiketnya. Bisa Pak. Nempel lah jadi. Pada hari ini hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 saya sedang berada di terminal Kampung Rambutan. Nah ini saya senang banget nih pada siang hari ini ya. Insya Allah kita akan menuju ke arah Jambi. Dan senangnya tuh jadi pada hari ini ditemenin nih sama Ayang Beb. Emaknya Raisa yang video sebelumnya saya trip bareng anak saya Raisa ya dari Jakarta ke Jogja dan Jogja Jakarta. Nah untuk bus yang akan kami naik ini, ini saya penasaran nih naik bis yang saat ini naik daun ya, Epastar dan mudah-mudahan sih dapatnya tronton. Kalau kemarin saya lihat konfigurasi sih tronton ya. Oke Sobat Om Jarwis, terinspirasi dari pengen ngopi di itu tuh Sungai Batanghari, nyari sunsetnya ya Maya. Jadi apa tuh mengenang dulu jadian kita ya di Sumatera. Oke teman-teman, saksikan terus perjalanan trip Om Jarwis, saya dan istri ke arah Jambi ya menggunakan Epastar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe jangan sungkan-sungkan nih klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus update mengikuti video terbaru dari saya. Oke Sobat Om Jarwis, kita cekin dulu ke agennya ya, Epastar. Yuk. Itu Mior ke Padang, Sumatera Barat. Keren ya. Ntar lah kapan-kapan kita coba naik ke Padang. Nah, Epastar di sana tuh. Itu udah ada double decker kayaknya tuh. Kita bukan double decker sih. Tapi nggak tahu sih dapat yang bus mana ya. Kita kontak reservasi agennya dulu di pojok sana tuh. Ini bus-bus Sumatera jam segini pada kumpul nih. Itu Putra Rafflesia juga kumpul. Mah, kita ada warung makan. Aku penasaran di sebelah situ tuh. Warung makan Minang sih, tapi ada lontong Padang gitu tuh. Kayaknya sedap nih siang-siang gini nih. Gitu. Lontong Padang ya. Nah. Ayo. Tapi kita reservasi dulu. Keberangkatan jam berapa? Sekarang baru jam 11 lewat 25. Ramai banget ya liburan sekolah kayak gini nih. Kampung Rambutan. Kayaknya sih penumpang menuju ke Sumatera. Nanti kita update ya. Oh, masih penumpang yang menuju Sumatera. Nah ini Transport Express. Ini juga penuh tuh. Nih Epastar double decker. Atas nama Anjar Wisnu sama Ratihana. Sudah reservasi tiket ke agen yang ada di terminal Kampung Rambutan dan nggak dapet apa tuh perinan fisik gitu tiketnya ya. Jadi untuk pembelian online tinggal tunjukkan aja nanti di rumah makan atau krunya itu dengan pembelian online yang sudah kita lakukan baik di Traveloka maupun yang ada di Redbus. Kita cuma dibekelin ini kartu nama. Kartu nama, kemudian di belakangnya ada nomor bus BG 7075. Dan untuk pembelian ke agen lebih murah ya, 450.000 menuju ke Jambi dari Jakarta. Sedangkan kalau beli Traveloka kemarin saya lakukan karena terpaksa sih ya, udah agak mepet. Akhirnya dapat 492.000. Nah sekarang kita makan nih. Nah ini nih mah Lapau Uniwati. Ini ada Epastar bukan kita ya. Ini 7093. Kita 7075. Nanti titik kumpulnya mungkin sih di sekitar sini nih. Itu double decker yang tadi udah parkir. Oke, kita ritual dulu ya sebelum berangkat. Makan dan ngopi. Lontongnya ada, kuning. Wah, lontongnya habis, Pak. Ganti nasi ya kalau siang ya.
Pindah deh. Padahal penasaran tuh. Dari dulu pengen makan lontong ketupat Padang. Ya udah, Tasik lagi. Biasa kalau kesini makannya Tasik ya. Nggak apa-apa sih, daripada makan masakan Padang lagi kan bosan, nanti perjalanan kita di Jambi tuh makan Padang semua. Punten, Bu, Mam, ada apa nih Bu? Baru begituan. Ayam ya, ayam kremes mah, ada sop tuh. Makan sini apa, Bos? Makan sini. Ini ayam gitu ya, opor. Ini acar, timun, tahu, ikan ondel kremesan ini. Sayurnya ini doang. Telur nggak ada? Aduh, telurnya habis ya. Udah ini aja ya, Maya. Jadi tiap kesini selalu makannya nasi Tasik ya. Padahal udah direncanain dari kemarin tuh kalau kesini mau mampir tadi tuh yang lontong Padang. Nah ini makan siang saya ya. Ikan kembung. Jadi biar nggak bosan nanti kalau di Jalan Sumatera kan gitu ya, masakan Minang terus, sayur sop sama ada kremes-kremes gitu, ada sambel. Oh apa mah? Ini sama ya, sop ikan apa sih ini? Oh ya. Tongkol. Nah kalau sambelnya kurang ini nih. Cuman perjalanan jauh jangan banyak-banyak makan sambel mah, mules. Minumnya ini ya. Iya menarik sih ini. Oke teman-teman, makan siang dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, makan di rumah makan ini ya, warung Tasik, habis Rp50.000 berdua dengan istri saya dengan lauk yang sama tadi, tambah 2 es teh manis dan 1 kopi. Dan untuk perjalanan ini videonya jangan di skip-skip ya teman-teman, karena nanti kita akan ada kuis persembahan dari Windova Apparel. Nah nanti teman-teman yang mampu menjawab kuis dengan jawaban yang unik, lucu, dan gokil berhak mendapatkan 1 buah kaos merchandise kenang-kenangan dari Om Jarvis. Tapi bukan yang warna atau bukan gambar yang ini ya. Nanti gambar kaosnya yang ini nih. Nah silakan teman-teman saksikan terus perjalanannya ya. Dan ini tadi barusan baru azan zuhur. Sekarang kita coba tanya ke agennya dulu. Masih bisa sempet nggak ya untuk sholat zuhur dulu ya? Mudah-mudahan masih bisa ya. Cekidot. Wah Ranau Indah keren banget ya. Pakai New Armada Skylander. Pengen banget tuh naik yang itu tuh ke Danau Ranau ya. Ini Al Hijrah parkir di sini. Titik kumpulnya sebenarnya di sebelah sini tadi nggak muat ya. Ada Sinar Dempo, terus itu ada ANS bus itu udah jalan tadi ya. Epastar yang double decker. Hari ini bener-bener ini rame. Ya pekan-pekan ini atau sampai liburan anak sekolah usai kali ya. Sumatera nih. Kita diperkenankan bisa sholat dulu. Kayaknya masih agak lama ya. Busnya startnya dari Sukabumi katanya, yang untuk menuju ke arah Jambi. Ini dia. Ada toilet, ada musola. Alhamdulillah kita sudah tunaikan sholat dan langsung jumpa ini nih bus medium ini nih, MKU Bekasi ke Lampung, dia ke arah Liwa dan Krui. Oh pengen banget ya kayak gini deh, medium gini ke arah Liwa ya, terus ke Danau Ranau, atau kalau ke Danau Ranau langsung ke itu tuh naiknya Jetbus 5 Ranau Indah. Ranau Indah nih bagus-bagus ya bisa ya. Tadi Skylander R22, terus ini yang Jetbus 5 Adi Putro, single glass pula lagi. Gokil ya.
Nah, Palembang nih, Adi Prima warna biru, bukan double decker ya, mirip warnanya kayak double decker. Itu tuh, Adi Prima. Ini Almira, Belitang. Bongsor masuk. Palembang. Keren ya. Gokil, oke, Scania K450 CB. Terus kita belum datang nih. Sekarang udah jam 1 ya. Di aplikasi tadi jadwalnya suruh kumpul kan jam 12. Ya agak ngaret dikit sih. Mudah-mudahan nggak lama ya. Akhirnya bis kita datang nih. Evastar. Alhamdulillah. 70-75. Pas dapat yang karoseri tentrem ya, tapi bukan tronton ini. Kemarin waktu lihat di aplikasi konfigurasi kursinya 22 dan jumlah kursinya 36. Saya pikir tronton dapatnya ya. Ternyata dapat yang ini nih. Ya udah nggak apa-apa lah. Tapi ini juga bagus kok ya. Karoseri tentrem. Dan ini bernuansa liverinya hijau, go green. Go green. Jadi mengkampanyekan ini ya. Gerakan hijau. Jadi makanya ada liverinya gambar bumi terus ada daunnya gitu tuh. Gerakan hijau ya. Semoga ini perjalanannya, pelayanannya selama dari Jakarta sampai Jambi juga menerapkan ini ya. Gerakan hijau, go green. Jadi penggunaan sampah plastik atau penghematan energi. Mudah-mudahan ya. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam ya. Rencana mau titip ini tas bawaan nih. Mau masuk ke bagasi dalam situ ya. Cuman sama krunya keneknya suruh bawa ke atas saya ke dalam. Padahal saya ada bawa tas yang ukuran sama seperti tadi. Ya udahlah, kita naikin ke atas aja dua-duanya. Kenapa ya nggak boleh di sini ya? Oke, kita naik ya. Ini dia teman-teman untuk kondisi interior di dalamnya. Ini suasana interior ini berbalut warna hitam dari mulai langit-langit, plafon, kemudian di bagian lover AC kursinya warna hitam, asik sih ya, minimalis. Terus kemudian ini kapasitas kursinya dari depan sampai ke arah belakang itu ada 34 kursi, konfigurasi 2 kiri 2 kanan. Kemudian untuk lover AC nya dia ini ya, ada colokan buat cas handphone USB port. Ada 2 buah, kemudian ada lampu baca, ada blower AC. Oke nih, terakhir saya naik tentrem yang lover AC kayak gini dia nggak ada nih colokan cas handphone ya. Kita lihat fasilitas di belakang. Toilet ya, dilarang keras BAB, dilarang keras loh. Keren ini desain pintu nih kayak kaca gitu. Nah ini dia toiletnya, dindingnya asik, ada bintang-bintangnya. Oke ya, ada wastafel, ada bak air, ada cermin, ada jet washer buat cebok dan kloset. Klosetnya cuma bisa buat buang air kecil. Nah kalau untuk legroom ruang kaki di bagian tengah kayak gini nih, oke sih, jarak antar kursinya ini lega nih, walaupun tadi berisi 34 kursi ya. Kalau dimundurin kita masih jauh dengkulnya, dan kaki bisa selonjoran ke dalam. Untuk fasilitas yang ada di depan, botol minuman nih tempatnya, cup holder, terus ada buat taruh barang-barang kita nih. Untuk kursinya ini
Dan untuk ruang kabin penumpang dan kabin kru dibatasi oleh penyekat. Penyekatnya dinding sebagian kaca. Penumpang jadi tetap bisa los ngeliat ke arah ke depan ya. Jadi walaupun ada bandonya tuh, kayaknya sih bandonya posisinya masih ada di bawah. Enak sih itu. Cuman kaca atas biasanya kan dikasih stiker Ray-Ban yang gelap ya. Jadi kalau malam hari tuh ya tetap gelap. Nah, kondisi penumpang pada saat ini full seat loh ya. Perjalanan sampai ke Jambi. Oke, kita dapatnya pilih di tengah aja. Alhamdulillah masih dapat yang di tengah, nggak di belakang. Gimana mah? Enak? Apanya enak? Enak ya. Harapannya tadi pengen ini mah yang tronton gitu. Nggak apa-apa lah. Bisa juga enak nih, bagus. Oke, sekarang jam 13:20. Bus berangkat ya ke arah Jambi. Nanti kita update pemberhentian berikutnya di arah Merak tuh. Kita mampir Lebak Bulus apa enggak? Es dawet. Panas-panas di luar, ada tukang es dawet lagi. Bismillah, jalan. Oke, lanjut. Tadi belum rampung. Kursinya dari Hayarimba Kencana, terus ada leg rest, terus kemudian ini untuk reclining seat. Ini ada tuasnya nih, tinggal di sliding ke belakang gitu ya. Terus nanti bagian sandaran ini didorong sama punggung sendiri. Nah, ini kalau Rimba Kencana yang ini enak nih. Ini kursinya ukuran jumbo ya. Jadi untuk keleluasan penumpang duduk tuh enak, agak lega. Tapi memang konsekuensinya koridornya jadi kecil, sempit. Ya prioritas sih memang untuk kenyamanan penumpang duduk sih ya, bukan buat mondar-mandir. Nggak apa-apa, karena kita lebih lama untuk posisi duduk, jadi harus lebih lebar, lebih nyaman. Dan dia tipis ya, nih tipis nih. Lekukan di bagian punggungnya dan di bagian bokong tuh enak nih kalau Hayarimba Kencana. Di bagian sandaran tangan atau armrest pada bagian bawahnya ini terdapat colokan untuk USB port cas handphone. Satu buah, jadi lumayan ya, ada tambahan lagi nih. Tapi nggak boleh buat colokan power bank ya. Nah, di bawahnya nih ada nomor kursi kita. Terus untuk fasilitas onboard, perjalanan kita dipinjamkan selimut, ini bahan wool gitu. Ini kayak corduroy atau cordura ya. Bahannya halus, enak dan hangat ini. Ada tulisannya Epastar. Penyimpanan barang-barang pribadi kita atau tas-tas kecil itu bisa ditaruh di bagian kompartemen di atas. Tadi sih saya cek ukurannya sejengkal lebih, lumayan ya. Tas-tas punggung tuh masuk tuh banyak tuh tas-tas punggung masuk di dalam. Oke, dan ini untuk plafon ya, karoseri tentrem. Keren variasinya ya, ada putih gitu ya plafonnya. Terus nanti malam tuh biasanya nyala nih. Ini kan ada akrilik susu putihnya ya. Terus ini untuk apa sih, grilase ya, di laser cutting segitiga.
posisi paling depan hot seat enak banget tuh ya, bisa ngeliat ke depan los. Karena bando dari bodi Avante ini dia ada di bawah, pandangan tidak terhalang. Dan penumpang yang ada di belakang tetap juga bisa melihat ke depan tuh karena kacanya lebar. Posisi pintu sirkulasi penumpang ada di pinggir, bukan di tengah. Menurut saya sangat worth it dan sangat recommended kalau teman-teman ingin melakukan perjalanan Jakarta Jambi dengan Epastar. Harganya murah sih, Rp450.000. Kenapa murah? Ya karena nanti dari harga Rp450.000 itu kita dapat servis makan gratis 1 kali, baik yang dari arah Jakarta maupun yang dari arah Jambi. Nah lumayan ya, naik bus Sumatera itu kalau makan kan kurang lebih di rumah makan itu bisa sekitar 30 sampai 40 ribu rupiah ya dengan lauk ayam. Makanya tak heran ya kalau bus Epastar itu okupansinya bagus. Saya cek beberapa hari di aplikasi online, ini selalu penumpangnya hampir penuh terus loh di bulan-bulan ini. Selain karena liburan anak sekolah dan ya ini juga faktor peminat masyarakat untuk bus Epastar tinggi sih karena busnya bagus, busnya baru dan nyaman pelayanannya. Tapi mungkin untuk bus Epastar lain ya, yang pelayanannya enak dan bagus. Kalau untuk yang bus ini nih, jujur ya, kalau menurut saya kurang lah terutama dari kernetnya. Kalau dua drivernya sih ramah sih kalau menurut saya sempat ngobrol tuh. Waktu pengen naruh tas diizinkan sama drivernya, pas giliran sama kernetnya malah nggak diizinin. Dan cara ngomongnya tuh nggak enak. Ya mudah-mudahan manajemen PO Epastar bisa melatih kondektur atau kernetnya bagaimana cara penyampaian kepada penumpang yang sopan, yang ramah gitu ya. Masukan aja nih buat Epastar. Nah, ini pintu untuk akses penumpang dari depan. Dia tidak ada di tengah ya posisi. Jadi posisinya ada di bagian pinggir. Dari pinggir sini nih efektif nggak sih sebenarnya kalau mau wira-wiri mondar-mandir penumpang? Karena kan ganggu penumpang yang ada di depan tuh yang lagi duduk ya. Kalau di tengah gini kan center nih enak nih, pas di area gangway gitu. Tapi resikonya jadi enak sih ya, kacanya jadi gede tuh, kacanya melebar gitu loh, pandangannya kayak nonton bioskop dari sini. Iya semua plus minus ya. Tapi kalau secara sirkulasi penumpang agak kurang nyaman sih kalau posisi pinggir gini ya. Motor mau masuk ke dalam bagasi, makanya tas kita tadi disuruh bawa naik ke atas ya. Akhirnya 2 tas kita taruh di bawah nih, satu di sini, satu lagi di bawah sini nih. Ini leg restnya nggak bisa ditekuk ke dalam maksimal karena ada tas saya di bawahnya. Yang mana deh? Jumat. Tadi waktu di Pondok Pinang, saya rencananya pengen beli tambahan air mineral di warung di terminal situ. Karena stok air mineral yang kami bawa itu sudah habis sebagian
karena di Kampung Rambutan tadi kita sempat nunggu lama ya, dan cuaca juga panas. Dan saya sempat izin ke sopirnya, drivernya, diizinkan, tapi pas mau turun dilarang sama kernetnya. Cara ngomongnya juga kagak enak. Ya wes lah, saya udah malas lagi kalau mau izin-izin keluar. Paling saya harapannya nunggu tukang jajan yang masuk aja tuh, tukang jajan air mineral gitu ya, atau snack-snack lainnya buat tambahan. Jalan Ciledug Raya. Nah oke teman-teman, saatnya kita pengumuman kuis untuk video episode yang lalu ya, naik PO Handoyo. Dan waktu itu pertanyaannya adalah, silakan teman-teman bikin pertanyaan sendiri dan jawab sendiri dengan jawaban dan pertanyaan yang gokil ya. Dan akhirnya pemenangnya adalah ini dia, Mas Rohwianto. Lucu banget sih ini. Nah, untuk Mas Rohwianto silakan komen di sini ya, untuk tulis nama IG-nya, nanti kita japri-japrian untuk koordinasi ukuran kaosnya dan juga alamat pengiriman. Nah, untuk sekarang kita akan masuk kuis yang baru. Masih berhadiah kaos juga, merchandise kenang-kenangan dari Om Jarwis dan juga persembahan dari Windova Apparel, tapi kaosnya yang gambarnya yang ini ya. Nah, silakan nanti teman-teman kirim jawabannya di kolom komentar YouTube sini dengan jawaban yang lucu dan gokil, bikin ketawa ngakak. Pertanyaannya adalah, silakan pilih salah satu, harta, tahta, atau wanita. Salah satu aja ya. Dan kasih juga alasan kenapa jawabannya itu, alasannya ya. Terus jawabannya adalah jawaban yang lucu, bukan jawaban yang masuk akal atau masuk logika. Saya nggak pengen itu. Kalau kayak gitu sih jawabannya udah pasti tahu ya. Pokok jawabannya yang lucu dan unik. Nah, bagi teman-teman wanita yang pengen ikutan kuis, silakan pilih harta, tahta, atau pria. Nah, untuk pemenangnya nanti akan kami umumkan pada video episode mendatang. Dan jawabannya berlaku 2 kali 24 jam sejak video ini ditayangkan. Jadi setelah 2 kali 24 jam sudah nggak berlaku lagi jawabannya ya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kaos Om Jarwis dengan berbagai varian warna, ada 26 pilihan warna, tanpa repot-repot ikutan kuis, bisa kunjungi di OJ Merchandise Store, di Shopee atau Tokopedia.
Baru persiapan di jalan, tahu Sumedangnya ada kacang garing. Boleh, ah? Kacangnya melempem nggak ya? Kacang 5.000, baru semua, Pak. Baru ya? 5.000. 5.000. Satu dong. Mah mau apa mah? Tahu apa sukro apa? Tahu Sumedangnya boleh. Telur puyuh. Tahu satu. Telur apa? Telur puyuh ada yang pakai lontong. Oh, Serba 5.000. Ayo. Dodol wajib, dodol wajib. 5.000 tahu Sumedang. Di sini ada ibu-ibu dan beserta keluarganya agak kebingungan nyari nomor kursi karena nggak kelihatan sih kalau di atas di kompartemen gitu biasanya nomor kursi ya. Sedangkan ini kan kursinya nomornya ada di bagian armrest di bagian bawah. Dan ibu itu sempat kaget juga kursinya sudah ditempatin orang lain nomor 13, 14. Padahal dia sudah katanya udah beli beberapa hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Dan dia pilihnya di tengah, nggak mau dia pilih di belakang. Akhirnya dia komplain ke agen. Agak lama juga dan ibu ini nggak mau bersikeras, nggak mau duduk di belakang apalagi deket toilet gitu. Ibu ini nomor 13, 14, cuman bentrok sama penumpang di sini. Adanya kosong di belakang. Enggak, ini aslinya Bu, ini aslinya, ini nggak bisa dibohongin Bu. Ini yang di print kemarin. Penumpang agak bingung karena penomorannya semua tuh ada di kursi, ada di bawah gitu ya. Jadi biasanya kan penomoran kursi itu ada di atas. Jadi namanya orang berdiri kan ngelihat nomornya pasti pas depan mata gitu ya. Jadi pada bingung nomerinnya. Bagus sih, estetik sih, rapih ya. Nomor kursi ada di kursinya sendiri. Cuman ada baiknya ada tambahan juga kali ya di bagian atas tuh penomoran kursi. Bus kembali berangkat melanjutkan perjalanan jam 3 kurang 10. Makan kacang sama sambil makan tahu mah enak. Enak kombinasinya. Cobain ya. Tahu sama kacang kombinasinya bagus. Kan Epa start dari Jakarta menuju ke Jambi.